Assalamualaikum, halo teman-teman. Pernahkah kalian memasukkan sendok ke dalam air panas? Lalu, kenapa sendok itu bisa menjadi panas? Atau pernahkah kalian duduk di dekat api unggun dan tubuh kalian menjadi hangat? Nah, kalian harus paham bahwa kalor akan berpindah dari tempat panas ke tempat yang dingin. Sekarang, kita akan belajar mengenai macam-macam perpindahan kalor. Yuk, kita simak pembahasannya. Apa itu kalor? Kalor merupakan energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor memiliki 3 macam perpindahan, antara lain konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan oleh berbagai macam peristiwa perpindahan kalor ini. Untuk lebih lengkapnya, berikut penjelasan macam-macam perpindahan kalor beserta contohnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai zat perantaranya. Umumnya, konduksi terjadi pada benda padat. Bahan atau benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Sementara itu, benda yang buruk atau tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan saat sedang memasak makanan. Nah, panci yang kita gunakan untuk memasak terkena api pada bagian bawahnya. Namun, kita dapat merasakan panas di setiap bagiannya. Yang kedua, ada konveksi atau aliran. Berbeda dengan konduksi yang terjadi pada benda padat. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair, gas, atau udara. Ini karena konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konveksi bisa kita lihat pada air yang dididihkan dalam panci. Saat memasak air, terjadi perpindahan kalor dari air di bagian dasar panci ke air di bagian permukaan melalui api kompor. Akibatnya, air yang menerima kalor akan bergerak ke atas, sedangkan air yang masih dingin akan turun ke bawah. Yang ketiga, ada radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau perantara. Dalam proses radiasi, benda mendapat panas tanpa perlu bersentuhan. Umumnya, radiasi disertai dengan cahaya. Contoh radiasi ini bisa kita temukan pada perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Kita bisa merasakan hangatnya matahari tanpa perlu menyentuh matahari. Panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Contoh lain, yakni ketika duduk dekat api unggun, kita dapat merasakan hangat tanpa perlu menyentuhnya. Berikut tadi penjelasan lengkap mengenai macam-macam perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman lebih paham mengenai materi tentang kalor. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.